Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai. Nah, saya akan mewawancarai Bapak yaitu tentang sejarah Prabu Siliwangi yang mungkin sampai sekarang masih dikenang. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak, apakah sejauh mana Bapak mengenal sosok Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi, saya mengenal sosok beliau itu melalui buku-buku sejarah ataupun kisah-kisah yang diceritakan di televisi. Konon katanya Prabu Siliwangi adalah seorang raja di kerajaan Pajajaran yang arif dan bijaksana. Di bawah kendalinya, bumi Pajajaran berada di tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau juga mengharumkan nama para leluhur di Tatar Sunda. Mungkin itu aja yang saya tahu sosok beliau, sosok Prabu Siliwangi. Berarti sosok Prabu Siliwangi itu patut kita contoh juga ya Pak ya. Nah, iya betul. Untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Bapak ya. Seperti apa sih cara kepemimpinan dan karakter dari Prabu Siliwangi? Yang Bapak ketahui saja, kepemimpinannya itu seperti apa gitu, karakternya bagaimana? Yang saya ketahui bahwasannya Prabu Siliwangi memiliki sikap-sikap luhur yang patut kita tiru, diantaranya mengayomi, selalu peduli dengan rakyat kecil, melindungi rakyat kecil demi membangun kesejahteraan rakyatnya. Beliau sangat berani menghadapi tantangan, dan menurut saya beliau juga patut dibilang sebagai seorang kesatria. Beliau berarti adalah sosok yang pemberani berarti ya Pak ya? Iya. Oke. 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk strategi perangnya nih Pak ya, apa yang Bapak ketahui itu ya, strategi perang pada zaman Prabu Siliwangi? Kalau yang saya tahu, yang saya baca dari buku-buku, bahwasannya Prabu Siliwangi itu memiliki berbagai macam strategi perang. Contohnya Makarebiwa, yang artinya beliau mengalahkan musuh tanpa berperang dengan cara merusak kekuatan musuh dari dalam. Kemudian juga beliau ada pembagian posisi prajurit saat menyerang dan memasukkan tim kecil penyusup ke dalam area musuh, menyusup wilayah musuh secara rahasia dengan tujuan menyembunyikan senjata yang dibutuhkan untuk peperangan nanti. Dan si penyusup itu harus sudah terlatih dan sangat mengenal medan. Gitu aja yang saya tahu. Oh iya Pak, berarti sangat sulit sekali ya kalau misalkan untuk dari strategi perang yang beliau atur gitu pada zaman beliau. Nah, saya ada pertanyaan lagi, satu lagi ya Pak ya. Itu adalah pertanyaan saya yang terakhir. Menurut Bapak, apa sih hubungan Siliwangi dengan TNI Angkatan Darat? Siliwangi dan TNI Angkatan Darat. Siliwangi itu berasal dari kata silih dan wawangi, yang artinya sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Jadi orang Sunda menganggap Sri Baduga, pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah digambarkan sebagai sosok manusia harimau. Ceritanya, konon katanya, Prabu Siliwangi menghilang di hutan Sancang dalam peristiwa ketika dikejar pasukan tentara Islam. Dalam peristiwa itu mengisyaratkan mulai-mulanya masuknya pengaruh Islam di tataran Sunda. Sebelum beliau menghilang, Prabu Siliwangi meninggalkan pesan atau wangsit yang isi pesannya tentang masa depan Pajajaran. Yang bunyinya kalau di bahasa Indonesia kan seperti Prabu itu telah
bersalin rupa menjadi harimau. Harimau di sini bermakna sebagai pemberani dan menyayangi keluarga. Kenapa seperti itu? Karena beliau memutuskan mundur tidak meladeni pasukan Islam guna menghindari pertumpahan darah. Karena ketika pengejaran itu dipimpin oleh Kian Santang, salah satu keturunan Prabu Siliwangi. Jadi hubungan Siliwangi dan TNI AD adalah semboyan yang terus digunakan untuk memberikan semangat pengabdian dan dedikasi yang tinggi kepada prajurit yang jujur dan berani. Itu aja yang saya tahu. Bapak, terima kasih. Bapak sudah berkenan untuk saya wawancara. Mohon maaf saya mengganggu waktunya juga. Saya juga mohon maaf apabila wawasan saya, pengetahuan ada yang kurang atau ada yang salah. Mohon dimaafkan. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.